Assalamualaikum teman-teman semua yang kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas tentang episode update utama yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-11 yang berjudul Pesan. Jadi untuk episode kali ini masih memfokuskan si Yuma ya, yang menjadi main character di episode kali ini dan juga kedepannya, karena soalnya kita melihat bakal dibagi jadi 2 part ternyata. Benar saja. Jadi untuk episode kali ini bakalan fokus ke kasus yang mereka tangani, yang dimana ada kejadian yang aneh ya, dimana ada sebuah lubang besar yang terjadi di beberapa tempat di kota Hoshimoto. Dan benar saja di saat mereka beristirahat, monster itu ternyata muncul yang bernama Okagubila. Ya, monster ini merupakan salah satu monster kuno ya, yang benar-benar menyebabkan lubang yang cukup besar di kota Hoshimoto. Disinilah mereka menangani kasus tersebut untuk mengusir beberapa orang-orang di sekitar agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Di saat Yuma mencoba menggunakan ide untuk memancing Okagubila agar menjauh dari pengungsian, secara kebetulan mereka pun menemukan 2 bocil yang harus mereka selamatkan. Dan di balik tapi si Yuma yang coba mengalihkan monster tersebut, yang untuk bisa waktu Ishido membawa anak-anak itu pergi dari situ. Di sini Yuma pun berubah menjadi untuk mencegah Okagubila memakan orang-orang di sekitarnya. Namun di balik pertarungan yang masih berlangsung, tiba-tiba ada sebuah fenomena yang cukup misterius, ya, dimana mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yang ternyata tamu tersebut berupa robot. Lalu di sini pun terjadi pertarungan yang cukup sengit, apalagi dengan menggunakan kekuatan Sonic yang membuat mereka jadi sulit untuk bisa melindungi telinga mereka dari gelombang Sonic tersebut. Apalagi di sini di balik pertarungan Triple Threat, di sini Arc yang cukup kesulitan menghadapi robot tersebut, yang ternyata bisa berubah menjadi 2 mode, yang membuat Arc jadi susah untuk menghadapi robot itu. Dan di balik call timer yang sudah bunyi, di sini pun bocil yang tadi itu kembali ke tempat yang tadi untuk mencari topi adiknya yang sempat terjatuh. Ya, benar saja, hampir dia anak tersebut kecelakaan karena robot tersebut ternyata sempat menyalin serangannya si Arc yang ultrases itu, ya pada akhirnya mengenai si Arc dengan lumah armor yang sempat melindungi anak tersebut. Dan gagal tersebut, Arc yang sempat melindungi anak tersebut harus membatalkan transformasi karena cedera yang cukup parah yang harus diterima oleh Yuma. Namun di sini pun Yuma merasa terdesak karena harus melindungi kedua anak sekaligus dari serangan Okagubila. Namun secara tidak terduga terjadi, di sini robot itu malah melindungi anak tersebut dari serangan Okagubila. Dan benar saja, si robot tersebut itu pada akhirnya berhasil melindungi anak-anak tersebut dan berterima kasih kepadanya. Wah, ini sebenarnya di luar dugaan yang dialami oleh si Yuma. Kemudian beralih ke markas, yang dimana mereka membahas tentang kemunculan robot tersebut, dan mereka pun mendapatkan nama kategorinya yang bernama Givas. Di sini pun Yuma pun mencoba meneliti lebih lanjut tentang kemunculan robot itu alias si Givas.
kalau dia tidak menyerang sama sekali, tidak berniat untuk apapun, seolah robot itu memiliki tujuannya dengan pesan yang selalu ia sampaikan dengan ucapan give us, give us, give us. Lalu pada akhirnya seluruh anggota di tim Skip pun setuju dengan usulan si Yuma untuk meneliti lebih lanjut tentang tujuan robot yang datang ke bumi di tempat kota Hoshimoto. Namun sayangnya secara singkat mereka menemukan fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa dibalik menemukan nama alias Kifas, yang dimana mereka menemukan arti yang dimana sesuatu yang menghalangi jalan, yang merupakan arti dari Kifas. Dengan kata lain, di sini pun mereka tidak bisa membantah tentang apa yang mereka harus terima, yang ternyata arti Kifas yang mereka cari itu adalah seorang musuh. Oh, musuh? Siapakah musuh yang dimaksud? Ya, itu yang menjadikan pertanyaan. Sementara si Ishido yang sempat menemukan beberapa bukti bahwa dia bukan musuh, tetap tidak bisa diganggu gugat oleh JDF, karena mereka sudah sepakat alias JDF itu bahwa robot tersebut merupakan musuh yang akan mereka hadapi. Shima yang merasa frustasi dengan fakta yang ia dapatkan, pada akhirnya diusulkan oleh ketuanya untuk istirahat selagi robot itu tidak menyerangnya. Nah, dan cerita pada episode kali ini pun berakhir dengan bimbang. Yap. Jadi itu untuk episode 11 kali ini, yap. Karena meskipun endingnya cukup bimbang tentang nasib yang akan mendatang nantinya, tetapi di sini diperlihatkan tentang kelanjutan dari episode ini. Jadi bersabar saja. Apalagi di saat si Ishido kembali ke JDF, dia bertemu dengan alien Kroko yang sempat muncul di episode 6. Kemungkinan dia bakalan bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus yang mereka tangani, untuk menyelamatkan Kifas dari ancaman bahaya dari para manusia. Karena Yuma sendiri masih yakin bahwa dia itu bukanlah musuh, tetapi seolah-olah dia salah menyebutkan pesan gitu. Apalagi dengan episode berikutnya yang berjudul Kamu Adalah Kifas, seolah-olah robot itu ada musuh dirinya sendiri gitu. Sangat menarik sih untuk kita menuntas habis ya. Mungkin kita baru bisa menuntas seluruhnya jika kita menonton episode berikutnya. Jadi stay tune aja untuk pembahasan lebih detail. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga info yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta yang aku dapatkan. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/chefdedicate. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu putus beserta info yang sampaikan ini ada yang salah, mohon maafkan sebesar-besarnya. Dan juga mohon koreksinya di bawah kolom komentar ini, karena gua bukanlah makhluk yang sebenar dan yang seperti itu yang seperti Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.